Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Masih di sharing video mempersiapkan perangkat ajar tahun ajaran baru 2024-2025. Kali ini Bu Eli akan membahas cara membuat ya, program tahunan untuk mapel kimia fase F kelas 12. Nah, Bapak Ibu guru yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung, khususnya yang mencari konten-konten seperti ini. Terima kasih. Baik, kita mulai Bapak Ibu Guru Hebat. Prota atau program tahunan ini disusun setelah kita melakukan analisis minggu efektif KBM ya. Itu ada di channel video sebelumnya ya. Di channel video Bu Eli di playlist perangkat ajar sudah Bu Eli sampaikan di sana ya. Nah, prota mapel kimia kita bahas untuk tahun ajaran baru ya. Nah, menurut minggu efektif tersebut ya, Bu Eli sudah bahas bahwa di semester ganjil ya, tahun ajaran 2024-2025 itu ada 19 minggu efektif KPM dan semester genapnya itu ada 16 ya, minggu efektif KPM ya. Tapi nanti untuk kelas 12 itu khusus Bapak Ibu guru hebat bahwa kelas 12 ini pembelajaran berakhir di bulan April ya, karena bulan April mereka melakukan ujian akhir kelas 12, ujian akhir SMA ya. Nah, itu biasanya ada di bulan April ya, sehingga mereka belajar di bulan April itu sekitar 1 minggu saja ya. Oleh karena itu, minggu efektif KPM untuk semester genap bukan 17 minggu ya, tapi kurang dari itu ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu guru hebat ya. Ini kita tulis karakteristiknya. Semua ambil dari CP terbaru ya. Yang 032 halaman 224 ya. Ini sampai tulis halamannya nih ya. Biar Bapak Ibu guru bisa mendapatkan ini dengan cepat ya. Untuk kimia jenjang SMA fase F itu ada di halaman 224 ya. Kemudian untuk intrakurikulernya Permen 12 2024. Nah, karakteristik mata pelajaran kimianya kita tulis di sini ya. Nah, mapel kimia ini sebagai mapel pilihan yang ada di fase F11 itu jumlah alokasi waktunya 5 CP per minggu. Mapel kimia ini punya 2 elemen ya. Setiap mapel tuh punya elemennya masing-masing. Nah, kebetulan mapel kimia ini ada 2 elemen yaitu elemen pemahaman kimia dan elemen keterampilan proses ya. Nah, elemen pemahaman kimia di sini ya, pada CP itu, pada elemen pemahamannya itu sudah terbaca konten atau materi apa yang harus diselesaikan, dicapai ya oleh peserta didik di fase F12 ya. Di sana sudah F11 dan 12 ini jadi satu ya. Nah, mulai dari perhitungan kimia, sifat, struktur, dan interaksi partikel, laju reaksi dan kesetimbangan kimia, kemudian konsep larutan ya, lalu termokimia dan elektrokimia, serta kimia organik. Bapak Ibu guru mungkin membaca ini sebagai sebuah bab yang besar dan luas sehingga kita bisa menerjemahkan sendiri. Lalu mungkin banyak yang bertanya bahwa di mana asam basanya, di mana koloidnya, di mana sifat koligatifnya itu semua ada di sini. Konsep larutan ya. Kemudian kimia organik, mana hidrokarbonnya, mana gugus fungsinya, mana makromolekul karbo, protein, lipid ya, itu semua ada di kimia organik ya. Jadi semua itu bisa kita terjemahkan dari pemahaman kita, penguasaan kita terhadap konten materi kimianya ya. Ini pemahaman kimia, kemudian keterampilan prosesnya itu mulai dari aktivitas mengamati, mempertanyakan, memprediksi, merencanakan, melakukan, memproses, analisis data, informasi, evaluasi, refleksi, sampai mengkomunikasikan hasil itu adalah keterampilan proses sains ya. Nah, kita lihat CP, pemahaman kimia yang sudah di breakdown lebih kecil-kecil ya. Kalau di atas tadi adalah perhitungan kimia, sekarang di sini
Kan di atas tadi ini tulisannya perhitungan kimia ya, Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, di sininya kita lihat peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep mol dan stoikiometri dalam menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, itu tentu ada di fase F11, sudah Bu Eli bahas. Ikatan kimia dalam kaitannya dengan interaksi antar partikel gaya intermolekul, materi dan sifat fisik materi itu kelas 12. Teori tumbukan antar partikel materi sebagai dasar konsep laju reaksi ada di F11. Kesetimbangan kimia untuk mengamati perilaku reaktan dan produk pada level mikroskopik ini juga F11. Nah, kita melihat di semester genapnya F11 itu adalah korelasi pH, larutan asam basa garam dan penyangga, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan termokimia ya. Termokimia ini diletakkan di bagian bawah di semester genap, itu karena ya ini merupakan bagian dari konsep perubahan energi materi dan kok ada konsep apa perubahan energi ya, perubahan energi dan materi ya, akan masuk ke sama dengan konsep reaksi redoks ya. Nah, kemudian termokimia ini kalau misalnya Bapak Ibu guru hebat mau meletakkan sebelum laju reaksi atau setelah gaya intermolekul juga tidak apa-apa. Ada opsi yang Bu Eli sampaikan pada video sebelumnya ya. Nah, di sini ada bawah di sini ada konsep pelarutan, kemudian reaksi redoks, lalu elektrokimia ya hingga kimia organik ya. Seperti itu untuk CP. Nah, sekarang kita lihat di ATP untuk kelas F12 ini Bu Eli kebetulan eh, me- sudah membreakdown ya ATP-nya menjadi ITP-nya ya. 1211 ini TP pertama memahami yaitu kita ambil padanan kata kerja operasional yang sifatnya host ya. Menganalisis hubungan pelarut air terhadap sifat koligatif larutan berbasis diagram fase air. Jadi kita mengawali pengantarnya adalah diagram fase air ya. Di sini peserta didik akan mengidentifikasi komponen pembentuk larutannya, mengidentifikasi komponen diagram fase air. Ini boleh ditulis ya sumbernya. Kemudian menganalisis hubungan tekanan dan suhu pada perubahan wujud larutan padat cair gas pada diagram fase air, menganalisis hubungan tekanan dan suhu pada perubahan titik beku, titik didih, dan tekanan uap larutan pada diagram fase air. Ini bab besarnya adalah sifat koligatif larutan ya. Ini kita alokasikan waktunya per CP itu 10 ya, 10 CP. Kemudian di TP2 mengoperasikan konsep hitung matematika untuk menentukan nilai parameter sifat koligatif larutan. Ini masih di sifat koligatif larutan, itu ada 15 CP karena di sini rame ya, mulai dari menghitung fraksi mol apa, molalitas itu bagaimana, kemudian pengertian sifat koligatif itu sendiri untuk 4 parameter ya. Lalu menerapkan operasi hitungnya dibandingkan terhadap non-elektrolit dan elektrolit seperti apa ya. Nah, lalu pada TP ketiga itu menerapkan salah satu sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya Bu Eli akan membuat rancangan percobaan, maksudnya muridnya membuat rancangan percobaan untuk membuktikan salah satu sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita berikan 10 CP, jadi pada bagian ini adalah keterampilan proses. Kemudian 12.2.1 mengidentifikasi 3 konsep reaksi redoks untuk menjelaskan perubahan materi dan energi yang menyertai reaksi kimia dalam keseharian. Nah, ini materi besar, bab besar elektrokimia. Kita alokasikan 10 CP ya, karena ini kita harus bedah mulai dari 3 konsep redoks ya, mulai dari penggunaan pelepasan oksigen dalam suatu reaksi kimia, kemudian pelepasan penangkapan elektron yang terlibat dalam reaksi kimia, kemudian juga termasuk perubahan biloks ya di dalam sebuah reaksi kimia. Di sana ada oksidator, ruptutor, dan lain sebagainya. Ini dasar-dasar sampai dengan menulis persamaan reaksi redoks berdasarkan konsep biloks dan menggunakan metode setengah reaksi. Ini tentu memerlukan waktu agak lama ya, kita ambil 10 CP misalnya ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, Bu Eli memberikan keterangan sebentar ya. Jadi tentang letak dari yang namanya ini termokimia ya. Termokimia itu letaknya ada di
sebelah sini, ya seolah-olah ada di semester genap akhir di F11 ya. Nah, karena ini konsep ini sampingnya ini adalah konsep perubahan materi dan energi ya. Karena termokimia itu sebetulnya membahas perubahan energi ya terkait dengan perubahan suhu ya, yaitu transfer energi ya dari sistem ke lingkungan ya pada sebuah persamaan reaksi kimia. Jadi sebetulnya termokimia boleh saja dimasukkan di bagian akhir dari semester apa genap ya. Apalagi di dalam termokimia itu ada misalnya menghitung nilai kalor netralisasi. Artinya ini masuk konsep larutan yang sebelumnya kita harus belajar yaitu kimia larutan asam basa ya. Asam itu apa, basa apa, kemudian reaksi asam dan basa merupakan reaksi netralisasi ya, seperti itu ya. Asam kuat, basa kuat seperti itu. Jadi ini boleh saja diletakkan di sini ya, di bagian ini karena termokimia itu sudah bisa kita masukkan ke dalam kategori yang barusan Bu Eli jelaskan. Jadi ibaratnya sini Bapak Ibu guru bisa bebas bereksplorasi mau dimasukkan di bagian mana ya. Nah, kalau kita masukkan di bagian bawah dari semester genap itu karena sebenarnya nyambungnya itu ke sini Bapak Ibu ya, ke elektrokimia. Elektrokimia itu membahas perubahan energi ya, perubahan energi em, dalam sebuah reaksi kimia redox. Jadi sebenarnya nyambung juga ya, itu terkait dengan perubahan energi dan materi ya, pada elektrolisis terbentuknya materi baru. Kemudian pada sel fota terbentuknya energi baru ya, energi listrik berapa volt. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, bolehkah di awal semester ganjil di F12 ini kita awali dari elektrokimia? Boleh, karena ini akan sambungan kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan termokimia di F11 genap akhir, itu akan sambung ke elektrokimia. Sementara sifat koligatif larutannya diletakkan setelah elektrokimia juga bisa ya. Nah, seperti itu kita lanjut ya di elektrokimia ini setelah bahas tiga konsep dan seterusnya, lalu menerapkan operasi hitung matematika untuk menghitung jumlah tegangan listrik yang dihasilkan dari sel volta. Jadi ini konsep sel voltanya dengan sekian ITP ada di 10 JP. Ya, ini sampai dengan boleh ya merancang percobaan di sini ya. Ini boleh tulis ya, merancang percobaan sel volta, misalnya membuat baterai ramah lingkungan itu 10 JP. Kemudian menerapkan operasi hitung MTK, ini hukum Faraday ya, untuk menghitung jumlah zat yang dihasilkan dari sel elektrolisis ya. Ini ITP-nya bisa dibaca sendiri ya, sampai dengan juga ini 20 JP karena agak lama ya, karena untuk memahami reaksi elektrolisis, area-area reaksi elektrolisis yang menggunakan larutan garam vs lelehan garam itu berbeda ya. Kemudian kena garam yang eh, garam halida dengan garam-garam oksi itu juga berbeda. Itu memahami itu kalau disertai dengan percobaan sampai peserta didiknya paham itu agak lama. Maka kita alokasikan di 20 CP. Apalagi kalau diakhiri dengan merancang percobaan untuk menerapkan konsep sel elektrolisis untuk menghasilkan gas oksigen dalam konteks literasi kesehatan. Ini Bu Eli pernah bahas membuat masker oksigen ya waktu pada video-video sebelumnya ya. Ini di 10 CP. Jadi kalau di total itu ada 95 CP, tapi ini kalau dikurangi dengan P5 yang 5 CP satu minggu itu karena kita hanya ambil satu minggu P5, maka ini 90 CP ya. Bapak Ibu, jadi ini sama dengan F11. Nah, yang membedakan sekarang ada di semester genap karena semester genap itu peserta didik kelas 12 ini mengakhiri jenjang SMA-nya itu di bulan April ya. Bulan April mereka hanya belajar bulan April itu setelah satu minggu libur Idul Fitri, kemudian mereka masuk belajar satu minggu dan lah kemudian lanjut dengan ujian akhir sekolah ya, akhir sekolah ujian SMA ya, ujian akhir SMA ya. Oleh karena itu nanti kita lihat ke bawah itu tidak 17 minggu ya, tetapi hanya 65 CP. Dikurangi 65 CP per minggu untuk P5 di sekolah kami itu satu minggu, P5-nya 5
48 JP, maka di sini 60 JP. Nah, kalau kita uraikan seperti ini Bapak Ibu nih di sini di semester genap Bu Eli baru menulis TP besarnya ya. Menganalisis sifat atom karbon dalam membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Ini bab hidrokarbon. Hidrokarbon 5 JP ya. Kemudian menganalisis hubungan sifat kimia senyawa hidrokarbon, alkana-alkena, mungkin juga dengan alkuna dan turunannya terhadap titik didih, wujud zat, kelarutan dalam air dan kemudahan menguap ya. Ini babnya juga bab hidrokarbon ya. Itu 20 CP ya, karena di sini bisa saja kita memperkenalkan mulai dari penamaan, kemudian tata nama, kemudian penulisan, alkana, alkena, alkuna, sehingga mengalokasikan waktu lebih lama di sini. Yang ketiga, kita perlu, apalagi ini untuk anak F1 yang belajar mapel kimianya ada, biologi, fisika, MTK lanjut ada ya, maka kita boleh mengajar sampai persamaan reaksi kimia, mulai dari persamaan reaksi kimia oksidasi pembakaran, redox itu sendiri, adisi, substitusi, eliminasi kalau lengkap, mau sampai penataan ulang juga bisa, Bapak Ibu guru hebat ya. Sehingga di sini itu sudah masuk ke gugus fungsi senyawa organik ya. Ada 10 gugus fungsi. Biasanya Bu Eli mengajar dari alkohol ether, itu mengajarnya alkohol ether satu kali jalan karena itu merupakan isomernya. Kemudian aldehid keton. Lalu ester asam karboksilat, amina amida, benzena dan alkil halida ya. Sehingga di sini alokasi waktu juga 20 CP. Nah, kemudian menerapkan pembuatan salah satu ya, bukan salah beberapa. Salah satu dari beberapa gugus fungsi senyawa organik. Mau satu boleh, dua, tiga, dan seterusnya boleh ya. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membuat ester dari asam asetat dan etanol ya. Ini 10 CP, ini keterampilan prosesnya di sini ya. Lalu menerapkan konsep sifat kimia makromolekul, karbohidrat, protein, lipid terkait literasi kesehatan ya. Di sini misalnya mau membahas apa dari karbohidrat. Waktu tahun ajaran yang lalu Bu Eli membahas pengaruh kadar gula dalam SKM susu kental manis misalnya case study ya yang akan membahayakan kesehatan para batita ya. Kemudian bagaimana dengan konsumsi protein pada makanan junk food ya. Lipid ini membahas misalnya eh, trans lemak ya, lemak trans ya pada minyak goreng yang dipakai berulang-ulang untuk menggoreng minyak sawit ya seperti itu ya. Nah, itu literasi kesehatan ini 10 JP ya sehingga kalau di total 60 sampai 65 JP ya. Jadi satu tahun ajaran untuk kelas F12 itu tidak 36 minggu tapi 32 minggu. Nah, kalau boleh cross check dengan Permendikbudristek 12 2024, alokasi waktu pilihan itu 720 sampai 900 JP per tahun. Jika diambil, misalnya Bu Eli ngambil 720 aja ya, dibagi 4 mapel pilihan, karena paketnya itu 4 mapel, 4 kali 5, 2 paket 20 ya. Maka kan 180 JP per mapel per tahun. Nah, 180 JP untuk kimia itu 5 JP per minggu. Sehingga di sini kita mendapatkan 30 minggu. Dikurangi 4 minggu, dikurangi 1 bulan ya. Di bulan Mei itu sudah tidak ada pembelajaran untuk kelas F12 karena berakhir di bulan April karena ujian akhir sekolahnya ada di bulan April ya. Jadi kelas 12 itu belajar totalnya hanya 8 bulan ya. Demikian Bapak Ibu guru hebat analisa prota program tahunan Bu Eli ya yang mengawali pembuatan prota ini tidak asal buat, tapi Bapak Ibu sudah harus menganalisis minggu efektifnya dari kalender pendidikannya tentu ya, Kaldik yang terbaru baik dari Dinas Pendidikan Provinsi atau dari yayasan sekolah swasta. Kemudian analisis CP-nya juga harus paham ya. Kemudian menganalisis prota seperti itu ya. Demikian Bapak Ibu guru hebat kiranya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.